Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat traders, siang ini kita akan membahas tema dengan judul tips sederhana screening saham pada aplikasi NeoHost Mobile ala Master Cuan, komunitas saham Indonesia. Oke sobat traders, jadi kali ini kita akan membahas cara screening saham pada aplikasi NeoHost Securities Mirai. Jadi ini khusus buat pengguna aplikasi NeoHost ya, Securities Mirai. Oke, kita langsung saja sobat traders. Cara pertama adalah kita klik yang titik 3 sebelah kiri atas ini ya. Kita ini dulu, kita lingkari dulu ya. Oke, kita lingkari dulu. Ini. Selanjutnya kita klik yang kita lingkari. Setelah itu kita pilih yang ini ya. Stock search ya, stock search yang tanda panah ini ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul menu Z Finder, Candle dan Pattern. Tiga menu ini kita gunakan dalam memilih atau men-screening saham yang mana yang perlu kita ambil nanti, kita gunakan ketiga-tiganya. Yang pertama kita ini dulu keluar. Kita masuk di Asset Finder, ini bisa lihat ya menunya ada Moving Average Analysis, ada Case Limit High atau Low, ada Trend Analysis, ada Bid Over Volume, ada Volatility of Price, dan ada Volatility of Volume, Time Period, Foreign atau Dealer. Ini banyak digunakan Volatility of Volume yang ini. Nah, ini akan muncul seperti ini, volume-volume yang banyak yang diakum ya. Sobat trader bisa lihat ini harganya, dan ini adalah persentase kenaikannya ya, atau penurunan. Sebentar kurang ini ya. Nah, oke sobat traders, samping itu selain itu kita kembali, kita klik ya, kita klik ini atau kita kembali, kita scroll lagi transaction volume. Jadi sobat trader bisa melihat yang diakumulasi ya hari ini, atau volume akumulasi kita bisa pilih ini. Nah, Antam, TLKM, SKT, FPTP yang diakumulasi. Selanjutnya kita tinggal memilih saham-saham yang misalnya kita ambil PTPP. Ini ya, PTPP. Nih. Nah, kita tinggal klik aja untuk melihat chartnya. Nih, kita klik dan kita pilih. Misalkan sini ada pilihannya order, stop price, watchlist, chart, dan news. Jadi kita pilih dulu chart, nanti chartnya. Nah, kita pilih chart. Kita lihat. Nah, kita lihat chartnya yang muncul nih, PTPP. Nah, ini kita bisa analisa berdasarkan tren lain. So, kita analisa ya, kita lihat pergerakan PTPP ini, kita lihat historical harganya dulu ke belakang kalau kita mau ini sampai jauh berapa kita perbandingkan dengan harga yang sekarang. Jadi historical harganya pernah mencapai lebih ada sekitar 2.300, 2.500 ya, ke 2.000-an ke atas ya, dan ini harga masih 1.970 itu high-nya. Dan kemarin kita perbesar dulu, kemarin itu opennya di 1920, high-nya 1960. Kemarin high-nya 1960 ya, ditutup di 1865. Nah, ini volume bisa sobat trader lihat ya, volumenya lebih banyak dibanding volume sehari sebelumnya. Ini artinya sekalipun harga turun, karena harga pembukaan lebih tinggi daripada harga yang berlangsung, berarti banyak yang menjual ya, banyak yang melakukan penjualan, tetapi yang membeli kurang ya. Jadi ini bisa dilihat volume trade-nya di sini
ini sobat trader lihat volume trade-nya ada 2.124.000 gitu ya. Nah, ini setelah ini kita analisa. Oh, ini berarti masih ada potensi untuk up ya, karena kemungkinan kemarin itu cuma jenuh beli aja, jenuh jual. Apalagi kita lihat trennya lagi up. Kalau berdasarkan tren lain bisa dilihat ya, kita cek aja dengan menggunakan garis support. Ini kita bikin ulang ya, ini kita bikin dari sini. Nah, ini garisnya memang lebih tinggi. Nah, sobat trader ditambah, kita hapus dulu ya. Ini kita lihat ini garis moving average 5 jadi support candle bearish kemarin ya, penurunan harga kemarin di ini di harga 1865, dan moving average 20 serta 60 masih di bawah ya, artinya belum ada tanda-tanda pembalikan arah berdasarkan garis moving average 5, 20, dan 60 karena belum tembus. Artinya kita masih menunggu candle berikutnya besok sebagai titik konfirmasi lanjut apakah up atau lanjut turun. Kalau kita lihat garis momentum 14 dengan 9 ini, garis MA9 momentumnya ini berada di atas garis momentum MA14, dan ini terjadi golden crossnya di sini. Dead cross kayaknya, bukan golden cross, maaf, dead cross ya. Nah, dead crossnya. Jadi seperti itu ya sobat traders. Kita kembali lagi ke ini. Jadi setelah moving average kita bisa juga memilih. Tadi kan kita masuk di volatility of volume ya. Ini tadi ya kita pilih. Kita kembali dulu. Nah, ini ya. Ini tadi kita memilih ini ya. Ini. Sekarang kita cek yang masih di asset finder ya. Ini moving average analysis. Nah, kita tinggal klik aja ya. Nah, ini kita lihat divergence overweight. Kita klik dulu yang ini ya. Ini tanda scroll ke bawahnya, kita klik dan kita lihat pilihan yang ada, yaitu divergence, golden cross MA5 20, dead cross MA5 dan dead cross MA20 serta breakout golden cross. Ini juga bagus ya. Jadi umumnya di sini ada dua, ini ada divergence overweight dan di breakout golden cross. Ini juga bagus. Jadi tinggal kita pemilih nanti yang mana yang kita ini. Misalnya kita pilih ini SOS. Nah, ini kita lihat ya. Ini jadi ada beres ya, beres dulu. Kita kembali dulu. Pingin beresnya tadi yang ini. Nah, ini kita bisa ambil ini. Nah, ini kalau begini kurang liquid ya, kita nggak usah ambil. Bisa juga kita alihkan ke divergence atau golden cross MA5 juga bisa. Ini bisa kita lihat. Salah satu kelebihan aplikasi Neohost ini screeningnya adalah bisa screening juga waran. Ini bisa kita lihat BA, BPW3, IBFNW itu waran ya, IASW, Bull W2 waran semua ya. Nah, yang ada WW-nya lah itu waran. Ini BSW, SBAT W, ini semua waran. Jadi kalau sobat trader mau mencari waran-waran yang untuk ditradingkan, bisa di aplikasi Neohost ini. Bisa sobat trader lihat di stock search tadi yang kita masuk di ini golden cross. Kita bisa memilih di di sini ya, di mana, di asset finder moving average analysis.
artinya di stock search-nya inilah sobat trader bisa men-screening waran apa yang sobat trader yang ingin beli. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada candle atau kita ini dulu ya, kita cari lagi di moving average, cash limit, bid over volume bisa juga di sini bid over volume. Oh, ini enggak ditemukan. Nah, volatility of harga ini juga bisa ini. Ini ya ada waran semua ini bisa sobat trader lihat nih, bisa kita coba screening analisa ini trace. Jadi analisa kita dalam menganalisa saham itu kita menggunakan garis support dan resist, trend line, volume, pattern yang kita kenal ya. Yang umum kita kenal, bisa juga dibantu nanti dengan indikator Bollinger Band, awan Ichimoku, bisa juga indikator MACD, osilator maupun MACD biasa. Stokastik juga bisa, tapi jarang kami gunakan untuk stokastik. Ini kita lihat ya, ini kemarin yang terjadi di trace, berarti ada 27% kenaikan dari harga dia, berarti masuk sempat ke ini menembus ke harga 200-an dia 170 kemarin. Kita lihat berarti break ya kemarin. Nah, ini salah satu yang bisa sobat trader lihat ya. Kan kita ini dulu, lihat stop price-nya dulu. Nah, ini memang kurang ini, jadi kurang ini ya, kurang liquid. Nah, tapi bisa jadi bahan buat kita. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, ini jadi bisa juga di trend analysis, bisa kita memilih nih, ada Aldo di sini, bisa kita cek juga sini chartnya, bisa kita lihat juga ya. Nah, ini stop price-nya bisa kita lihat. Ini berarti kemarin $560, coba kita lihat. Sempat turun ya, padahal sudah naik. Nah, ini. Tapi kalau di garis chart, nah ini kita lihat malah naik sebenarnya. Nih, trennya kalau kita lihat nih, satu di sini pertama, kita bisa lihat ya. Ini 12 dan ini ya. Ini memang lagi up ya ini. Selanjutnya kita balik, kita ke stock search ya. Nah, ini bid over volume juga bisa, volatility of price, jadi artinya terjadi pergerakan volatil harga ya, volatility harga, volatility volume, time period, foreign atau dealer. Jadi sobat trader tinggal memilih di sini di asset finder ya, metode analisa apa yang sobat trader inginkan ya. Sobat trader bisa menganalisa atau kemudian meng-screening saham-saham tersebut berdasarkan garis MA, limit high dan low, garis garis untuk kasus yang high yang tinggi dengan yang rendah. Kemudian bisa juga berdasarkan analisis trend, bisa juga berdasarkan bid atau over volume bid over, volatilitas harga, volatilitas volume, periode waktu maupun asing atau dealer ya. Ini sobat trader bisa lihat ya, kalau asing ini nih friend, ini berarti banyak asing masuk. Di sini bisa dilihat ya, kita ambil aja ini seperti friend yang banyak digandrung orang. Nah, ini nih stock price-nya sobat trader lihat ya, ini harga lagi turun. Kita ini landscape nih, harga lagi turun friend. Nah, ini sudah membentuk wave ya, wave 1. Ini wave A. Ini wave A nya kita kasih turun ke sini ya, ini bisa sini wave A. Nah, ini bisa ya sobat trader lihat wave A. Ini bisa kita iniin bahwa ini ke sini nih satu ya. Ini. Jadi ini gelombang A.
gelombang B ya, gelombang 1 untuk support 2 3. Jadi A, B, 1 2 3. Itu namanya wave ya. Nah, ini sahabat trader bisa lihat ya, ini. Nah, ini wave A dan ini wave B. Nah, ini ya wave B. Sedangkan ini 1 gelombang 1 ya, ini. Kemudian gelombang 2. Seperti ada bisa lihat ya, ini. Nah, ini gelombang 2. Ini nih. Ini wave 3. Gelombang 3. Jadi itu ya. Jadi ada wave AB, kemudian 1 2 3. Jadi di resist itu bisa kita ambil contoh sebagai wave AB yang atasnya, dan yang di bawahnya support 1 2 3 itu adalah gelombang 1 2 3. Nah, jadi modelnya begini. Ini. Nah. Jadi modelnya begini ya. Ini gelombangnya, ini gelombangnya. Nah, ini seperti itu. Jadi itu kita menganalisa saham seperti itu. Oke, kita kembali lagi pada permasalahan awal, yaitu kita kembali ke stock search. Jadi ini bagian yang kita gunakan untuk screening saham. Jadi menu-menu ini adalah menu untuk khusus memang screening saham. Kita memilih saham-saham di sini. Kalau kami sendiri ya, cara analisa kami dari hasil saham yang sudah kita screen itu, kita analisa itu menggunakan, kami umumnya banyak menggunakan support dan resist, trend line, volume, sama ini dulu ada garis resist, trend line, volume, dan apa lagi satu itu, ada 4 ya, trend line, volume, garis support dan resist. Oke, kita lanjut aja ya. Nah ini. Nah, kalau sobat traders mau ingin men-screening saham dengan menggunakan candlestick, sobat trader bisa masuk di menu candle ya. Nah, ini ya, ini. Kita ulang bagus saya sini nih. Oke ya. Selanjutnya kita tinggal memilih hanging man. Hanging man umumnya akan ada kenaikan di waktu yang pendek ya, 1 atau 2 hari. Itu umumnya, tapi nggak selamanya. Kalau shooting star umumnya akan melanjutkan penurunan. Begitu bullish bell hold juga akan up, tapi nggak seberapa. Tapi ini ada bearish bell hold, ada long white body, long black body, ada doji, bullish harami, ada bearish harami, ada bullish engulfing, ada bearish engulfing, bullish counter attack line ya. Ada bearish counter attack line, piercing line, dark cloud cover, morning star, evening star, morning doji star, 3 inside pop hanya. Ini kami sering menggunakan pola-pola yang ini, yaitu untuk candlestick sendiri kami sering memakai ini ya, ini 3 outside up dengan ini. Ini yang sering memberikan profit, yang sering penanda ininya ini ya. Bisa juga ini ya. Ini juga sering. Ini juga umumnya morning star dengan morning doji star bullish. Jika itu terjadi pada candlestick, chart candlestick, biasanya hari berikutnya itu akan merah dulu atau terjadi beres satu kali dulu, kemudian besoknya baru up, dan upnya cukup panjang, bisa profit sampai 20-30% lah buat swing ya. Nih, nah caranya sobat trader ya, kita tinggal misalnya kita ini klik untuk mengetahuinya, kita tinggal ini aja, misalnya ini tadi ini ya.
Ini kita tinggal klik aja begini. Nah, ini akan muncul seperti ini, dan selanjutnya sobat traders bisa klik ini load ya. Ini load. Nah, ini akan muncul. Nah, ini berarti kalau begitu tidak ada data yang tersimpan, kita kembali lagi. Nah, kita cari lagi evening star, morning star, kita cari yang buat up ya, uptrend. Nah, selanjutnya kita klik lagi load. Nah, data juga belum ada. Kita kembali, kita klik dulu keluar ini. Coba 3 inside up. Nah, juga belum ada. Kita kembali 3 outside up. Coba kita data juga tidak ada. Jadi kalau misalnya kita klik itu semua data nggak ada, coba kita cari di 3 white soldier load, ada nggak? Nah, belum. Berarti sistem aplikasi ini host tidak menemukan indikasi saham-saham di bursa itu ada pola 3 white soldier. Kita bisa masuk di pattern. Nah, di sini kita bisa lihat patternnya ya, tinggal kita pilih pattern yang umumnya up, yaitu misalnya rise after adjustment nih, kita klik. Kita akan muncul lah, data juga nggak ada. Misalnya double bottom, ini double bottom formation, kita load dulu. Nah, data nggak ada. Nah, coba kita lihat decline after rising star, coba ini. Atau ini dulu. Nah, ini ada. Jadi tadi kita ulang di continuous of price, ini ada. Nah, berarti ada seperti ini. Nah, tinggal kita analisa, kita lihat saham satu-satu. Antam ini polisinya Antam, APLI, kita tinggal klik aja APLI. Nah, ini akan berubah seperti ini, kita lihat ya. Ini APLI. Nah, ini sobat trader bisa lihat ya. Kita bisa gunakan ini, kita kasih maju mundur. Kita lihat di harganya tertinggi berapa, kita bisa lihat. Jadi kita scroll ke belakang, jadi kita bisa memperbandingkan harga high sebelumnya itu berapa. Jadi ketika kenaikannya bisa kita hitung, kita bisa prediksi berdasarkan trend line, garis support, volume, dan pattern patternnya. Nah, kita tinggal angkat aja ke atas ini. Kita tinggal milih-milih saham-saham yang ada di sini. Sobat trader bisa memilih, cukup misalnya sobat trader sudah dapat 5, maksimal 5, ya udah nggak usah dilanjut lagi karena kan banyak banget. Ini sangat pusing juga kepala. Atau minimal 3 sudah dapat dan dirasa itu cukup, ya antara 3 sampai 5 saham lah. Sudah kita lepas. Jadi ini ya. Jadi sekali lagi sobat trader, saya ingatkan bahwa bisa menunya ada 3 ya, asset finder, bisa klik ini. Ini ada moving average analysis, just limit high low, dan seterusnya ke bawah. Terus bisa juga klik candle ini. Nah, ini juga model standnya bisa seperti ini. Nah, ini kalau sobat trader nggak dapat nanti di sini setelah ada muncul, coba misalnya kita bullish bull hold, kita klik load, ada nggak? Ini ada. Nah, kita tinggal perhatikan dia punya ini sama ya sobat trader. Secara saya sebelumnya bahwa kita mesti lihat dulu harga high sebelumnya berapa, harga low-nya dia sebelumnya berapa. Jadi kita bisa memperbandingkan dan memprediksi kira-kira pergerakannya akan kemana ke depan berdasarkan garis support, kemudian trend lain, berdasarkan garis support dan resist tadi ya, baru trend lainnya, terus berdasarkan volumenya juga, pergerakan volumenya, dan juga berdasarkan patternnya dia, model pattern yang terbentuk. Seperti itu, ini banyak-banyak. Sobat trader tinggal pilih sendiri nanti. Cukup ya istilahnya, batasannya antara 3 sampai 5. Sudah itu. Kemudian sobat trader masuk mengatur plan trade, trend plan sobat trader masing-masing, dan jangan lupakan money management. Nah, kemudian bisa juga masuk kalau sudah ini di sini nggak ketemu atau mau cari yang lebih sip, bisa juga masuk di pattern sini. Nah, ini tinggal pilih pattern-pattern yang sering memberikan profit bagaimana. Head and shoulder top ini kurang bagus, ini head and shoulder bottom yang paling bagus. Nah, ini tinggal sobat kita kayak seperti ini kan, ada kita load aja tadi ini akan muncul. Nah, ini ke bawah. Nah. Oke sobat traders, jangan lupa ya, jika ingin bertanya atau berkomentar, bisa bertanya atau berkomentar di kolom komentar. Dan juga sobat trader, jika ingin bergabung dengan kami, channel Master Cuan Komunitas Saham Indonesia, link grupnya ada di deskripsi video, baik via Telegram maupun via WhatsApp. Jangan lupa silakan
di like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih, dan yang belum silakan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukasi berikutnya dari channel Master Cuan.